Dalam sesi ini, kita akan membahas terkait salah satu survei yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu Indonesia Family Life Survey atau sering disingkat dengan IFLS. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait pengertian, timeline IFLS, sampel yang digunakan dalam survei, latar belakang dilakukannya survei, indikator yang dikaji dalam survei, kontribusi dari survei IFLS, dan akses data IFLS. Selanjutnya, apa itu data IFLS? Indonesia Family Life Survey atau IFLS sering disebut dengan Survei Aspek Kerumah Tanggaan Indonesia atau SAKERTI adalah survei yang bersifat multilevel, multitopik, berskala besar, dan longitudinal. IFLS merupakan survei yang bersifat multilevel, di mana terdapat dua komponen utama yang meliputi survei rumah tangga dan individu, serta survei komunitas dan fasilitas. IFLS merupakan survei ilmiah yang instrumennya disusun untuk menjawab pertanyaan riset tertentu. IFLS bersifat longitudinal sehingga berfungsi untuk melihat perubahan individu seiring bertambahnya umur, membantu mengatasi permasalahan reverse causality dalam analisis, memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian dampak kebijakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena bersifat longitudinal, survei ini dapat mengobservasi perubahan hubungan di antara anggota keluarga. Data yang dikaji dalam IFLS. 1. Sosiodemografis utama yang terkait pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesuburan. 2. Data rumah tangga pertanian skala kecil dan perusahaan non-pertanian yang berpenghasilan rendah. 3. Data rumah tangga yang menggambarkan hubungan antar anggotanya. IFLS juga mengumpulkan data tentang anggota non-keluarga yang tinggal di rumah tangga dan anggota keluarga non-koresiden. IFLS telah berlangsung selama 5 periode survei. IFLS adalah survei longitudinal yang sedang berlangsung di Indonesia. Sampel mewakili sekitar 83% dari populasi Indonesia dan terdiri dari lebih dari 30.000 individu yang tinggal di 13 provinsi. Data inilah yang digunakan sebagai baseline atau dasar dilakukannya interview kembali pada sesi survei berikutnya. Periode pertama survei IFLS dilakukan pada tahun 1993 oleh RAND Corporation yang berkolaborasi dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia. RAND Corporation adalah wadah pemikir kebijakan global nirlaba Amerika Serikat di bidang penelitian dan analisis. Periode kedua survei IFLS dilakukan pada tahun 1997 dan 1998 oleh RAND Corporation yang berkolaborasi dengan UCLA dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia. IFLS 2 yang dilaksanakan pada tahun 1998 mencakup 25% sampel rumah tangga yang digunakan pada survei sebelumnya. Hanya saja, data survei ini tidak diterbitkan untuk masyarakat umum. Periode ketiga survei IFLS dilakukan pada tahun 2000 dan menggunakan sampel yang sama pada IFLS 1 dan 2. IFLS 3 ini dilaksanakan oleh RAND Corporation yang bekerja sama dengan Population Research Center Universitas Gadjah Mada. Periode keempat survei IFLS dilakukan pada tahun 2007 dengan menggunakan sampel yang sama pada tahun 1993. IFLS 4 dilaksanakan oleh RAND Corporation yang berkolaborasi dengan
Center for Population and Policy Studies Universitas Gadjah Mada, dan Surveymeter. Sedangkan untuk periode kelima AFLS dilaksanakan pada tahun 2014 hingga 2015. Berikut merupakan sampel yang digunakan untuk survei AFLS 1 hingga 5. Pada AFLS 1, wawancara dilakukan secara tatap muka di rumah dengan kepala rumah tangga, pasangan, dan sampel anggota rumah tangga lainnya, meliputi 7.200 rumah tangga dan 16.300 wawancara individu. Pada AFLS 2, wawancara dilakukan dengan menindaklanjuti semua rumah tangga, semua responden utama pada tahun 1993, dan semua anggota rumah tangga tahun 1993 yang lahir sebelum tahun 1967, meliputi 7.600 rumah tangga dan 25.000 wawancara individu. Untuk AFLS 3, wawancara dirancang untuk tetap mewakili rumah tangga di tahun 1993 dan keturunannya, meliputi 10.400 rumah tangga dan 31.000 wawancara individu. Untuk AFLS 4, wawancara tetap dirancang untuk mewakili rumah tangga di tahun 1993 dan keturunannya, meliputi 13.500 rumah tangga dan 43.000 wawancara individu. Sedangkan untuk AFLS 5, tetap dirancang untuk mewakili responden pada tahun 1993 dan keturunannya, meliputi 15.900 rumah tangga dan 50.000 wawancara individu. Berikut merupakan peta dari sampel yang digunakan pada survei pertama hingga kelima AFLS. Pada AFLS 1, sampel yang digunakan berasal dari 13 provinsi dan bertambah menjadi 24 provinsi pada AFLS 5. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa survei ini dilakukan. Pada akhir tahun 1990-an, prospek ekonomi mulai berubah karena Indonesia dicengkeram oleh krisis ekonomi yang mempengaruhi sebagian besar Asia. Pada tahun 1998, rupiah mengalami keruntuhan, ekonomi mengalami kejatuhan, dan produk domestik bruto menyusut sekitar 12 hingga 15%. Krisis ekonomi inilah mempengaruhi keragaman budaya dan etnis yang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia kaya untuk penelitian tentang sejumlah perilaku dan hasil tingkat individu dan rumah tangga yang menarik minat para ilmuwan sosial. AFLS dirancang untuk menyediakan data untuk mempelajari semua perilaku ini. Survei ini berisi banyak informasi yang dikumpulkan di tingkat individu dan rumah tangga, termasuk berbagai indikator. Indikator yang dikaji dalam AFLS. Survei yang dilakukan oleh AFLS meliputi survei individu dan rumah tangga, serta survei komunitas dan fasilitas. Survei individu dan rumah tangga meliputi kesejahteraan ekonomi, pendidikan, migrasi dan hasil pasar tenaga kerja, perkawinan, kesuburan dan penggunaan kontrasepsi, status kesehatan, penggunaan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan, hubungan antar anggota keluarga, proses yang mendasari pengambilan keputusan rumah tangga, perpindahan antar anggota keluarga dan mobilitas antar generasi, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Survei komunitas dan fasilitas meliputi aspek lingkungan fisik dan sosial, infrastruktur, kesempatan kerja, harga pangan, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kualitas dan harga layanan yang tersedia di fasilitas tersebut.
Dengan menghubungkan data dari rumah tangga AFLS ke data dari komunitas mereka, analis dapat menjawab banyak pertanyaan penting mengenai dampak kebijakan terhadap kehidupan responden, serta mendokumentasikan dampak perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada populasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kontribusi dari survei AFLS. AFLS melengkapi dan memperluas data survei yang ada di Indonesia secara umum dalam beberapa cara. 1. AFLS adalah satu-satunya survei longitudinal berskala besar yang tersedia untuk publik di Indonesia. Karena data tersedia untuk individu yang sama dari berbagai titik waktu, AFLS memberikan kesempatan untuk memahami dinamika dunia tempat kita hidup saat ini. Pada AFLS 1, sebanyak 7.200 rumah tangga yang diwawancarai dan detail data individual dikumpulkan lebih dari 22.000 individu. Pada AFLS 2, sebanyak 94% responden rumah tangga dan 91% responden individu dari survei sebelumnya diwawancarai kembali. Pada AFLS ketiga, sebanyak 95,3% responden rumah tangga diwawancarai kembali, dan pada AFLS 4, sebanyak 93,6% responden rumah tangga pada tahun 1993 yang diwawancarai kembali. Tingkat kontak ulang wawancara setinggi ini melebihi tingkat kontak ulang kebanyakan survei longitudinal di Amerika Serikat dan Eropa. Tingkat wawancara ulang yang tinggi diperoleh karena AFLS berkomitmen untuk melacak dan mewawancarai individu yang telah pindah atau berpisah dari rumah tangga asal AFLS 1. Tingkat wawancara ulang yang tinggi berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas data dalam survei longitudinal karena mengurangi resiko bias karena gesekan non-acak dalam studi. 2. AFLS memberikan kesempatan untuk memahami dinamika perilaku pada tingkat individu, rumah tangga, dan keluarga, serta masyarakat. 3. AFLS mengumpulkan informasi terkini dan retrospektif tentang sebagian besar topik, dengan data dari berbagai titik waktu tentang status saat ini dan beragam informasi retrospektif tentang kehidupan responden. Analis dapat menghubungkan dinamika dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu, seperti contohnya perubahan hasil tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir dapat dieksplorasi sebagai fungsi dari keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan sekolah, migrasi, dan pekerjaan. 4. Di semua gelombang survei, data rinci dikumpulkan tentang komunitas responden dan fasilitas publik dan swasta yang tersedia untuk perawatan kesehatan dan sekolah. 5. AFLS mengumpulkan ukuran ekstensif status kesehatan. Data ini memberikan gambaran yang jauh lebih kaya tentang status kesehatan daripada yang biasanya tersedia. Misalnya, ketersediaan data konsumsi rumah tangga bersama dengan data individu terperinci tentang hasil pasar tenaga kerja, hasil kesehatan, dan ketersediaan dan kualitas program kesehatan di tingkat masyarakat menandakan dampak pendapatan terhadap hasil kesehatan atau apakah kesehatan pada gilirannya mempengaruhi pendapatan. Selanjutnya, bagaimanakah cara mengakses data AFLS? Kumpulan data AFLS berada dalam domain publik, gratis, tersedia di situs web Rand Corporation seperti di bawah ini. Nah, berikut merupakan tampilan website dari Rand Corporation. Di dalam website ini terdapat kuesioner, dataset, dan penjelasan terkait AFLS. Berikut merupakan catatan untuk AFLS 5. Beberapa informasi tersedia sebagai data akses terbatas, sehingga permintaan data diajukan melalui AFLS Support Desk dan harus menyerahkan 1. Rencana penelitian,
2. Perjanjian untuk penggunaan data yang dibatasi. 3. Rencana perlindungan data terbatas yang terperinci. Demikian pembahasan terkait data AFLS. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih.